Halo teman-teman Scorpio dan juga Crosswatcher, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Damar Aji. Dan kembali lagi saya bakal membacakan zodiak kamu. Dan ini adalah zodiak yang ke-8 ya untuk Scorpio. Silahkan mendengarkan sampai selesai, karena nanti saya akan membacakan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan Scorpio. Ada pesan-pesan apa saja untuk Scorpio, pesan alam semesta, pesan dari Tuhan, dan hal-hal yang mungkin harus diketahui oleh Scorpio. Tetapi yang jelas di sini saya tidak mengangkat tema, teman-teman. Jadi tema itu nanti saya tulis, atau judul saya tulis setelah nanti video ini selesai. Artinya saya melihat dulu secara langsung, spontan, dan ini random. Jadi nanti permasalahannya bisa berbeda dengan zodiak-zodiak yang lain yang sebelumnya sudah saya bacakan ya. Oke, untuk Scorpio silahkan tonton video ini sampai dengan selesai. Dan juga buat Crosswatcher juga tidak ada salahnya buat nonton video ini, karena kemungkinan nanti ada hal-hal yang mungkin berkaitan dengan kamu dan kamu bisa mengetahui situasi dan kondisi Scorpio sedang apa. Tetapi yang jelas di sini saya juga akan memberikan semacam advice, saran, atau juga pencerahan untuk Scorpio. Bila mana nanti dibutuhkan, saya akan memberikan itu, karena agar melengkapi bacaan zodiak yang saya sampaikan dan saya berikan buat teman-teman. Oke? Yang jelas kita tahu semuanya Scorpio seperti apa. Kita nanti akan baca lebih lanjut karakter sifat Scorpio itu seperti apa. Karena untuk kamu yang mungkin punya hubungan dengan Scorpio, barangkali juga pengen tahu sifat karakter Scorpio itu seperti apa sih, ya kan? Sehingga nanti dalam bacaan ini saya akan sampaikan juga sekaligus untuk memberitahu kepada kamu yang belum tahu Scorpio itu seperti apa. Oke? Sekarang kita langsung shuffle kartunya. Kita tarik energinya untuk Scorpio, ya. Kita tarik sebentar, dikocok lagi. Biar energinya sebentar, belum. Biar energinya merata dulu. Nah, sekarang sudah boleh nih. Kalau ada yang loncat, berarti kita pakai. Kalau baru awal-awal loncat tuh kayaknya belum seru. Oke, teman-teman. Di dalam kehidupan kita seringkali terjadi hal-hal yang apa ya, boleh dikatakan menjadi masalah. Hal-hal yang kadang-kadang tidak kita pengenin tapi juga muncul. Hal-hal atau kejadian peristiwa yang ternyata membuat beban-beban pikiran pada diri kita. Itu adalah kehidupan, teman-teman. Ya, itu adalah kehidupan yang memang ya begitulah adanya dan harus dihadapi. Kemarin ada banyak teman-teman yang juga bertanya, Mas Damar, gimana dong caranya mengobati luka batin? Gimana dong caranya menyembuhkan luka batin? Oke, teman-teman. Saya perlu sampaikan ke teman-teman bahwa saya juga ada program untuk penyembuhan luka batin. Ada program terapi luka batin ya. Jadi teman-teman yang kepengen mengikuti terapi tersebut atau kepengen konsultasi dan juga sekaligus terapi kepada saya, silahkan bisa langsung menghubungi ke nomor WA yang tertera di deskripsi dan di pojok kiri atas di video ini juga ada. Kamu boleh nanti konsultasi dan juga sekaligus melakukan tindakan terapi penyembuhan luka batin bersama saya. Selain itu juga teman-teman, saya mulai sedang produksi untuk afirmasi, video-video afirmasi atau audio dan video gitu kan. Karena memang nanti saya munculkan di channel ini juga, dan silakan nanti teman-teman bisa mengikuti atau menunggu video tersebut. Karena insya Allah saya sedang mulai produksi satu persatu, ya kan. Nah, salah satunya nanti adalah bagaimana kita melakukan afirmasi atau healing terapi untuk penyembuhan luka batin. Karena saya berharap nanti audio video tersebut ya bisa dijadikan sebagai alat untuk atau cara atau media untuk menyembuhkan luka hati atau luka batin kamu sendiri. Baik, buat Scorpio sekarang kita simak ya, dengarkan baik-baik. Di sini sudah keluar ada Justice, ada Three of Pentacles, ada Queen of Cups, ada Page of Pentacles, dan juga ada Four of Swords. Sebelum saya baca, saya ingin memberitahu bahwa Scorpio adalah sosok orang yang bisa dibilang biasanya dia menonjol dalam hal apapun. Yang pertama, dia pintar dan juga orangnya cerdas, pintar, tidak gampang ketipu. Yang kedua, dia misterius, penuh rahasia. Itu tipe-tipe Scorpio seperti itu. Kemudian Scorpio itu ambisius ya, orangnya ambisius, fokus dan kompetitif, senang sekali bersaing ya. Terus dia selalu curiga juga kepada pasangannya, terhadap orang lain atau pada siapapun.
Nah, kenapa saya sampaikan ini? Karena saya pengen teman-teman yang mungkin di luar Scorpio juga tahu tentang Scorpio itu seperti apa, agar untuk melengkapi bacaan ini juga. Yang selanjutnya Scorpio adalah perlu waktu untuk mengubah diri atau membuka diri ketika dia mengalami satu hal yang memang harus segera move on dari situ. Dia perlu waktu untuk membuka diri, untuk mengubah diri, untuk membuka hati dan sebagainya, itu perlu waktu. Artinya ketika dia mengalami sesuatu, dia nggak bisa langsung, misalnya putus dengan pasangannya, dia nggak bisa langsung istilahnya move, itu nggak bisa. Ya, mungkin hampir semua orang rata-rata seperti itu, dan salah satunya adalah Scorpio. Kemudian Scorpio termasuk orang yang penyendiri juga, ya, seorang yang penyendiri. Dia itu juga termasuk orang yang mencintai teman-temannya, ya, tapi terkadang dia tuh butuh waktu buat sendiri untuk menyatukan pikiran dia, untuk menyatukan antara pikiran dan hatinya, ya, jadi menyelaraskan diri. Dan Scorpio adalah sosok yang tangguh. Terus kemudian Scorpio itu orang yang ya bisa dibilang pantas untuk dijadikan sebagai pemimpin, ketua dan sebagainya semacam itu, gitu loh. Cuman memang biasanya agak egois, gitu ya. Oke, kita lihat teman-teman di kartu berikutnya, kita baca langsung aja. Ada apa saja nih Scorpio, ada apa yang dialami Scorpio. Ada situasi yang membuat Scorpio ini sedang merasa butuh keadilan, ya. Ada situasi yang membuat Scorpio merasa butuh keadilan. Sepertinya dia, pasangan kamu itu sepertinya banyak menuntut untuk hal-hal yang membuat kamu tuh sedikit agak terbebani. Pasangan kamu Scorpio ini sepertinya saya melihatnya justru ke pasangan, ya. Jadi nggak tahu kenapa energinya saya tiba-tiba ketarik untuk melihat pasangan Scorpio. Jadi Scorpio di sini sepertinya pasangan kamu sedang membutuhkan perhatian banget, ya, membutuhkan perhatian ekstra dari kamu, dan dia sedang banyak istilahnya bermanja-manja atau pengen diperhatikan sama kamu. Tetapi itu adalah sebagai bentuk kasih sayang yang sebenarnya dia punya, gitu loh. Dia sepertinya merasa kurang perhatian, merasa kurang diperhatikan karena kesibukan Scorpio, karena mungkin karakter Scorpio yang cuek, gitu kan. Jadi membuat pasangan kamu tuh ngerasa kayak kurang diperhatikan. Dan ini adalah hal yang penting buat Scorpio untuk kamu perhatikan juga, karena jangan sampai pasangan kamu tuh ngerasa diabaikan, dicuekin, gitu kan. Karena hati-hati juga, karena ketika misalnya pasangan atau perasaan hati yang diabaikan itu, atau cinta yang diabaikan itu, bisa membuat cinta itu kadarnya berkurang, menurun dan sebagainya, ya. Jadi ibarat cinta itu ibarat apa sih, ya? Ibarat tumbuhan, ya, ibarat bunga, tanaman yang harus selalu dirawat, gitu kan, disiram, dipupuk dan sebagainya. Agak repot, agak ribet sih memang, gitu kalau kita bicara tentang cinta. Tapi begitulah kenyataannya, ya, buat Scorpio. Nah, Scorpio sepertinya sekarang ini memang sedang sibuk sekali ngurusin pekerjaan-pekerjaannya. Saya melihat kamu sedang sibuk ngurusin pekerjaannya, dan sekaligus kamu juga sedang ngurusi semacam perbaikan finansial dan keuangan kamu juga, sedang memperbaiki kesejahteraan kamu juga. Sehingga di sini mungkin kamu sebenarnya tidak ada maksud untuk mengabaikan dia atau nyuekin dia, tapi karena memang kamu sedang sibuk. Tapi saran saya di sini, jangan sampai dia merasa terabaikan, ya. Jadi di sini saya pikir pasangan kamu sepertinya butuh diperhatikan. Jadi manja-manjanya dia, ngerajuk-ngerajuknya dia itu sepertinya memang butuh butuh perhatian dan kasih sayang. Sepertinya itu aja sih. Cuman ya ini harus diwaspadai, jangan sampai ini berlarut-larut. Teman-teman, energi ini bisa vice versa, ya. Jadi bisa kebalik-balik atau kebolak-balik, gitu ya. Bisa kamu yang rasain begini, atau bisa jadi kamu yang begitu atau dia yang begitu, gitu loh. Ya, bisa kebolak-balik. Terus kemudian ada semacam situasi dan kondisi yang memang di sini kamu butuh perbaikan, ya, perbaikan secara keuangan, perbaikan secara materi. Dan saya tahu di sini Scorpio sedang sangat fokus dengan pekerjaannya, sehingga mungkin komunikasi kepada dia, kepada pasangan itu menjadi sangat penting. Karena kalau kamu tidak komunikasi, tidak memberitahu, tidak menginformasikan, gitu kan, ada pasangan-pasangan yang kadang-kadang tuh justru
didiamkan itu malah diam gitu. Bukannya didiamkan tuh ngerti, malah diam ya. Ini kadang-kadang repot juga kalau ketemu pasangan yang seperti ini. Artinya tingkat kepekaannya tuh rendah gitu ya, rendah sekali. Mestinya kalau misalnya didiamkan itu bisa jadi kan harusnya bertanya dan sebagainya, dan biar terjadi komunikasi. Karena bagaimanapun menurut saya itu paling penting adalah komunikasi. Karena di antara kedua belah pihak itu seringkali punya persepsi masing-masing, punya pemikiran masing-masing yang kadang itu belum tentu benar gitu loh. Yang terkadang tuh belum tentu benar. Kebenarannya itu hanya sebatas kebenarannya itu hanya sebatas persepsinya masing-masing kayak gitu loh. Jadi kalau tidak disatukan itu, ya udah nanti dia meyakini apa yang ada di dalam pikirannya masing-masing. Tapi kalau disatukan, diklarifikasikan, ya bisa jadi kan untuk, ya namanya klarifikasi itu kan berarti memperjelas, mempertegas duduk permasalahan itu seperti apa. Scorpio, oke, saya melihat di sini Scorpio itu pertama memang sedang fokus dengan pekerjaan yang berkaitan dengan perbaikan kesejahteraan dan finansial. Yang kedua, karena ini adalah bentuk tanggung jawab Scorpio yang memang dia kepengen secara pondasi landasan dari finansialnya itu bagus, karena itu juga berkaitan dengan tanggung jawab kepada pasangan dan keluarganya juga nanti ke depan. Jadi di sini apa ya, saya melihat pasangan kamu atau dia itu memang sedikit banyak membuat kamu itu apa sih ya, kesel, bete gitu kan, karena dia itu agak susah diajak komunikasi. Jadi modelnya itu, pasangan kamu tuh Scorpio itu modelnya itu dia kayak yang maunya di ngertiin terus, tapi sebaliknya agak kurang. Terus komunikasinya juga kurang terjadi komunikasi dua arah. Cenderung overthinkingnya terlalu berlebihan, tetapi juga dia terlalu kalau boleh saya bilang pasangan kamu di sini atau dia ini kurang menghargai kamu juga. Sebab kalau misalnya dia menghargai kamu dalam bentuk apapun, kamu juga harus dia harus komunikasi, terus komunikasinya dengan baik gitu. Nah ini kalau saya melihat ego dari pasangannya si Scorpio ini cukup tinggi ya. Maunya di ngertiin tapi nggak mengerti, maunya diperhatikan tapi kurang dalam memperhatikan sebaliknya. Nah ini repot nih kalau seperti ini. Maka kunci paling penting adalah komunikasi yang seimbang ya, dan tidak ada yang namanya jaim atau ego atau merasa istilahnya gengsi dan sebagainya ya. Kalau misalnya kamu ngerasa gengsi pada akhirnya nggak ada komunikasi sama sekali, ya repot juga gitu kan, karena bagaimana kita bisa tahu apa yang kamu rasakan ketika kamu harus diam, tidak ada komunikasi ya. Repot ya. Jadi kalau misalnya si Scorpio ini ketemu dengan orang yang jaim gitu kan, sok cool dan maunya diperhatikan terus, repot juga. Oke, secara keuangan tadi saya melihat bahwa Scorpio memang butuh perbaikan, dan pekerjaan di Scorpio ini juga sepertinya sedang butuh distabilkan, atau bisnis kamu, karir kamu, usaha kamu butuh distabilkan. Dan kamu harus bertemu dengan teman-teman atau relasi-relasi sejawat, atau katakanlah orang-orang yang memang punya pengalaman di bidang yang sama dengan kamu seperti yang sekarang ini kamu gelutin. Karena dengan bidang yang sama, kamu punya teman, bisa buat sharing, bisa buat saling memberi masukan. Itu menjadi baik dan bagus untuk kemajuan usaha atau karir kamu di masalah finansialnya juga nanti, biar bisa ngebantu juga. Maksudnya bisa memperbaiki finansial dari fokus kamu di masalah pekerjaan. Begitu. Terus kemudian kamu juga harus mulai evaluasi diri ya untuk Scorpio. Evaluasi diri, kira-kira apa yang perlu diperbaiki, kira-kira apa yang perlu dicek ulang lagi, itu kan, termasuk hubungan kamu dengan pasangan kamu ini kira-kira perlu dicek ulang lagi apa enggak gitu. Artinya kalau selama ini kamu menjalani hubungan ini dengan dengan sebaik-baiknya, tapi ternyata di balik itu semuanya kamu ngerasa terbebani, kamu ngerasa kayak ada beban-beban tertentu, ada hal-hal yang sebetulnya kamu nggak match dengan dia, ada hal-hal yang kamu mungkin ngerasa nggak comfort dengan dia, ada sesuatu yang menjadi pertimbangan besar bagi kamu. Nah, saya pikir ini harus kamu renungkan kembali. Tidak hanya itu, tapi juga segera ambil keputusan untuk kedepannya. Saya tahu dan saya paham bahwa untuk mengambil sebuah keputusan
apalagi berkaitan dengan pasangan, itu tidaklah mudah gitu loh. Ya, dan kadang-kadang butuh waktu yang juga lama, tidak bisa cepat. Karena apa? Karena di sini berhubungan sekali dengan perasaan kedua belah pihak. Kadang satu sisi kalian kayak nggak cocok gitu kan, tapi satu sisi ketika kalian mau pisah kayak ada rasa berat. Nah, itulah namanya ikatan batin. Nah, kalau misalnya bisa disepakati, bisa dikomunikasikan, bisa saling memperbaiki, menurut saya sih bagus-bagus aja gitu kan. Tetapi persoalannya adalah ketika misalnya masing-masing tidak memperbaiki tapi menuntut. Nah, ini yang repot gitu loh. Jadi saya pikir dibutuhkan kesadaran untuk membuat sebuah hubungan itu bisa berjalan dengan baik gitu kan. Satu sama lain bisa langsung bisa tektoknya bisa seimbang ya. Satu ngalah, satu menang. Satu menang, satu ngalah. Jadi kadang-kadang seperti jangan ngalah terus, jangan menang-menang terus juga gitu loh. Jadi kadang-kadang bisa saling memahami aja sih sebetulnya. Saya paham dan saya ngerti banget bahwa ini tidak mudah, tetapi mudah-mudahan ini bisa menjadi saran atau paling tidak pengingat bagi kamu, karena sekarang ini kalau misalnya lagi punya masalah, biasanya kan pikiran ini lagi nggak jelas ya, buntu, nggak fresh gitu kan, nggak bisa mikir apa-apa. Seperti itu. So far sih untuk Scorpio seperti itu ya kondisinya, dan ke depan Scorpio harus lebih berhati-hati lagi di dalam melangkah. Dan kembali lagi masalah hubungan kamu semuanya kembali kepada kamu lagi. Kalau memang bisa diperbaiki, saya pikir harus diperbaiki. Karena apa? Mencari yang lebih baru atau yang lebih atau mencari pengganti itu belum tentu lebih baik daripada yang sebelumnya, gitu loh. Orang baru itu belum tentu lebih baik daripada orang yang sebelumnya, seperti itu, ya. Maka hargailah dia yang saat ini memang sudah menjadi milik kamu. Kalau memang ada kurang-kurangnya segala macam, ya bisa dibicarakan sama-sama agar bisa saling memperbaiki. Ingat ya, bahwa mengganti orang lama dengan orang baru itu tidaklah mudah dan tidak selalu atau tidak segampang yang kita pengenkan. Kadang orang baru tidak sebaik orang lama, atau orang baru belum tentu lebih baik daripada yang sudah kamu miliki. Maka apa yang sudah kamu miliki lebih baik dijaga. Kalau memang masih bisa dirawat, bisa dibina, masih diperbaiki. Kenapa tidak? Ya kan? Karena bagaimanapun sudah ada keterikatan batin yang kuat dan itu tidak mudah untuk dihilangkan. Nanti jatuhnya adalah luka batin. Kalau luka batin jatuhnya bisa menjadi trauma, bisa menjadi macam-macam ya. Ada perasaan-perasaan yang terganggu atau mengganggu kamu. Tapi saya nggak usah khawatir karena saya juga nanti akan saya ada kelas-kelas untuk terapi luka batin, trauma, fobia dan sebagainya. Dan nanti saya akan membuatkan, insya Allah ya, akan membuatkan video. Ini lagi proses ya, cuman memang tidak mudah. Saya harus mengumpulkan sebanyak mungkin. Doanya mudah-mudahan semuanya bisa lancar. Oke, teman-teman, saya rasa itu dulu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kamu. Dan buat teman-teman yang pengen personal reading, pengen langsung lebih dekat tanya jawab dengan saya, silakan aja langsung menghubungi ke WA yang tertera. Dan kamu bisa langsung konsultasi bersama saya, dan semua kebutuhan apa kamu silahkan bisa dikonsultasikan, bisa nanti kita personal reading juga. Untuk yang merasa bahwa dirinya butuh di-refresh energinya, butuh diperbaiki, auranya juga butuh di-refresh, diperbaiki, dibuka dan sebagainya, silahkan juga bisa menghubungi ke nomor WA yang tertera di layar kiri atau di deskripsi. Itu aja dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah bareng-bareng di sini. Jangan lupa buat yang ikhlas ya, buat yang ikhlas di subscribe, dan yang merasa video ini bermanfaat silahkan bisa di subscribe juga. Oke, jangan lupa sehat selalu teman-teman, mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang dan barokah, rezeki berlimpah dan mudah ya, dan kita selalu bahagia. Saya Damar Aji, sampai jumpa.